Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah wa sekalian, di sore hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin kitab, dan kita masih membahas kitab Syuhul Dakwah, yaitu di pembahasan Tahaddil Qur'ani lil Mukhalifin. PDF-nya halaman 29. Tantangan Quran kepada para penentangnya. Ya, ada yang mau baca dulu? Silakan. Ya, Ustaz. Ya, silakan Pak Sari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Annal tahadda. Tahadda ya, Ustaz. Di awal Oh, tuh inal. nggak bisa anda ya. Kalau ada harus di tengah. Sesungguhnya ke inal. Inal tahaddi ya, Ustaz. Hadiah. Tahaddiya. Innal tahaddiya idza ma najaha bi izazi min hajhi ilaihim anil izabati alaihi fa innahu yadalu dalalatan lan ya dalu ya ya dulu ya dulu dalalatan wadihatan ala sidikin Ustaz. Sidikin ya. Ala sidikil mutahadiyah Ustaz. Mutahadi karena udah pilih. Ala ya udah pilih ya. Mutahadi wasidikin ma yad ihi Yadaihi linafsi. ya da'ihi li nafsihi kama ya dulu ala batolani butulani ala butulani dakwa min wajhi ilaihim hada tahadiyu Ustaz. Tahadi walakin Ustaz, mohon maaf suaranya yang Ustaz kurang itu ya, kurang keras sedikit. Kurang jelas Pak suara? Nah, sekarang keras. Iya. Sekarang keras. Ya. Walakin hadihil dalalatan Ustaz. La tatimu ila idza kana tahdiyu mustajmi'an syurutu Ustaz ya. Syurutol lazimati lazimata sifat dari lazimata suruto ya. Lazimata lahu alati ta'adi ya. Tu'adi ila hadihil dilalatin la tat punten Ustaz, balik lagi. Wa mustadmi as-suruto lil surutul azimatilahul alati
tu'adi ila hadihil dilalatan Ya, au hadihi sami baik ini tuh surat hadihin Tijati. natijatan ya Ustaz natijatin Tijati. natijati fahal tawafarat suruto Syurutu. surutu tahidi tahidi Ustaz. Tahadi. Tahadil tahadil Qur'ani likuroisin Hmm. alladzi ja'a ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qablul ya Ustaz Pokoknya ijabati. wa qabla lija lijabati ala hada soali na na Mutasyabihu. natasaalu Ustaz Hmm. ma hiya surutul Syurut. surutu surutul Tahadi. tahadi inna hadihis surutu hiya surutu Ya, hiya udah cukup lah ya. Jadi tahadil Qur'ani lil mu'alifina. Tantangan ya Al-Quran kepada para penentangnya. Ina tahadiya idza ma najaha bi ajzin min wajhin ilaihim anil ijabati alaihi, ya sesungguhnya tantangan apabila tidak berhasil karena suatu kelemahan, ya bi ajzin karena suatu kelemahan, min wajhin dari satu sisi, ya dari satu sisi atau segi, dari kepada mereka, ya kepada mereka anil ijabati alaihi, dari menjawabnya, ya dari menjawab tantangan tersebut. Baik ya dulu. Nah, ini bisa dibaca dilalatan atau dalalatan bisa, atau bahkan dulalatan juga bisa. Ini apa, sulasi, jadi bisa dibaca tiga 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 bacaan. Musalas ya disebutnya. Bisa dilalatan, dalalatan atau dulalatan bisa ya, tapi yang sering itu dilalatan atau dalalatan. Ya, sungguhnya dia menunjukkan satu petunjuk yang jelas ala sikil mutahadi, atas sebenarnya yang memberi tantangan. Ya, wasiki ma yadai di nafsihi, dan benarnya apa yang dia klaim terhadap dirinya, apa yang dia klaim terhadap dirinya, atau terhadap pernyataan ya atas dirinya. Kama yadullu ala butlani dakwa min wajhin ilaihim hadza ta'di, sebagaimana menunjukkan atas gugurnya ya dakwah, ya dakwaan atau klaim ya dari bukan wajib ya, biaji man wujiha ya, bukan min wajib ya, salah. Biaji man wujiha ilaih, karena kelemahan orang yang dituju, orang yang dituju ya kepada mereka. Ini juga sama, min wajib min apa dakwah man wujiha ilaih, ya dakwaan atau klaim
orang yang ditujukan kepada mereka tantangan ini. Ya, jadi maksudnya ketika Al-Quran ini memberikan tantangan ya agar mendatangkan satu surat ya yang semisal sebanding dengan Al-Quran, lalu mereka tidak mampu ya memenuhi tantangan ini. Nah, berarti ini menunjukkan benarnya ya yang memberi tantangan tersebut ya dengan isi klaimnya, pengakuannya. Sebagaimana menunjukkan gugurnya ya klaim orang yang diberi tantangan gitu. Jadi yang menantangnya itu menang ya, dan yang ditantangnya berarti kalah ya karena tidak bisa memenuhi tantangan tersebut. Walakin hadhihi dilalata la tatimmu illa idza kanat hadhihi mustajmi'ata syurutal lazimata. Ya, tapi petunjuk ini tidak sempurna kecuali apabila tantangan itu memenuhi syarat-syarat yang mesti. Syurutal lazimata lahu, syarat-syarat yang mesti ada ya baginya, alati tu'adi ila hadhihi dilalati aw hadhihi natijati, yang mengantarkan kepada petunjuk ini atau hasil ini. Fa tawaffarat syurutu tahdil Qur'ani li Quraisyin, apakah terpenuhi syarat-syarat tantangan Al-Quran kepada orang Quraisy alladzi jaa ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa qabla ijabati ala hadas su'ali, dan sebelum menjawab pertanyaan ini, natasa'alu, kita bertanya-tanya, mahia syurutut tahdi, apa itu syarat-syarat tantangan, innaha di syurutu hiya, syurutu hiya, sesungguhnya syarat-syarat ini adalah ya cukup banyak ya. Awalan, pertama, an yakuna maudhu tahdi dahilan fi kudrati man ujiha ilaihi. Ya, pertama isi tantangan itu masuk dalam kemampuan orang yang diberi tantangan. Bal wa yakunu dahilan fi ikhtisasi. Ya, bahkan masuk pada kekhususan mereka, wa mimma hum bari'una fihi. Ya, dan termasuk yang mereka itu ahli di dalamnya. Wa mutafawiquna fihi, dan istimewa ya, mutafawiq itu dari kata fauq, tinggi, di atas ya, maksudnya mereka ahli ataupun istimewa ya padanya. Wa masyhuruna fihi, dan terkenal, populer. Kama lau wujiha musari'un, kama lau wajaha ya, lau wajaha musari'un ahadiyahu ilal musari'ina bi annahu huwal batalul waidu fil musara'ati. Sebagaimana seorang pegulat ya, musari, seorang yang ahli gulat, ahli berkelahi, memberikan tantangannya kepada para pegulat yang lain bahwa dia adalah batalul wahid ya, juara ya, juara satu-satunya. Ya, juara satu-satunya dalam pergulatan fil musarati. Wa man yashku fi dzalika falyataqaddam ila musarati.
Nah, siapa yang meragukan hal itu, maka hendaklah dia maju apa? Maju ke pergulatan ya dengannya. Jadi kalau nggak percaya ya udah turun aja bulat. Kalau memang nggak percaya, dia adalah satu-satunya sang juara ya dalam bulat. Fa maudhu'u tahaddi huna musarrah. Nah, maka isi ya atau konten dari tantangan di sini adalah musyawarah gulat. Wal musyawaratu dakhilatun fi ikhtisasi man wujiha ilaihim hadat tahaddi. Ya, dan pergulatan ini masuk dalam kekhususan orang yang diberi tantangan itu, yaitu para pegulat gitu. Jadi yang diberi tantangannya itu memang adalah para ahli gitu. Ya, para ahli dalam bidang tersebut ketika mereka tidak bisa ya memenuhi ya tantangan tersebut atau tidak mampu ya memenuhi tantangan ya berarti itu menunjukkan kebenaran ya kehebatannya ya. Nah, ini juga syarat apa tantangan dalam Al-Qur'an itu memenuhi syarat ini karena yang ditantang para ahli bahasa kan. Para ahli bahasa ya mereka ahli syair dan sebagainya bisa membuat syair-syair yang hebat ya tapi ternyata ketika ditantang oleh Allah untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran mereka tidak mampu ya. Jadi yang pertama apa konten tantangannya, isi tantangan ya. Nah, ini harus merupakan orang-orang ahli ya punya kekhususan dalam tantangan tersebut. Ya, sanian yang kedua, satu sani litahadi, syarat kedua untuk tantangan. An yakuna man wujiha ilaihim ragibina kula rogbati. Hendaklah orang yang diberi tantangan, ya, itu sangat berharap. Harisina kulal harsi, sangat berambisi. Ya, ini kulla ini maknanya sepenuh gitu ya. Berharap dengan penuh harapan ya, kulla. Berambisi dengan penuh ambisi. Ala ibtali dakwal mutahadi atas ya eh, atau berambisi untuk menggugurkan klaim yang memberi tantangan wal ijabati ala tahdihi dan menjawab tantangannya. Fala yakfi tawaffuru syartil awwali li qiyamit tahaddis salimil musili ila natijatin. Maka tidak cukup memenuhi syarat pertama ya untuk menegakkan tantangan yang benar ya, yang selamat, yang bisa mengantarkan kepada hasil. Faqad yakunu man wujiha ilaihim ghairu ragibina. Ghairu ya berarti apa khabar kana ya. Terkadang ya, pada di sini artinya terkadang. Terkadang orang yang diberi tantangan itu tidak berminat ya, ghairu ragibina wala harisina dan tidak berambisi ala ibtali dakwal mutahaddi ya untuk menggugurkan klaim yang memberi tantangan. Wabitali oleh karena itu yaskutuna wala yujibuna, mereka diam dan tidak menjawab. Fala yadulu sukutum ala ajzihim, maka diam mereka tidak menunjukkan kelemahan mereka atau ketidakmampuan mereka. Wabitali la yadulu ala sidqi dawal mutahaddi. Ya, oleh karena itu
tidak menunjukkan atas benarnya klaim yang memberi tantangan. Kama law kana bainal mutasarri'aini, sebagaimana kalau di antara dua orang pegulat, man huwa qadirun ala kasri tahdil musari mutahadi, ya ada orang yang mampu untuk mematahkan tantangan pegulat yang menantang, walakinnahu la yarghabu fi dzalika, tapi dia tidak berminat dalam hal itu, li'annahu ibnun lil mutahadi, ya karena dia adalah anak bagi penantang, ya misalnya anaknya gitu ya, dia tidak mau meladeninya, au atau saudaranya, au sadiquhu atau temannya, au anal mutahadiya yu'tabaru tafihan, atau penantang itu dianggap sebagai orang bodoh, ya tafihan, fi nadhari man tahaddahu, dalam pandangan orang yang diberi tantangan, la yastahiqu hatta ijabati ala tahaddi, tidak berhak, ya sampai untuk menjawab tantangannya. Jadi yang nantangnya orang bodoh, nggak usah diladeni gitu kan. Ya, jadi memang syarat sebuah tantangan itu bisa diterima, bisa efektif sampai kepada hasil, ya tujuan, ya. Syarat yang kedua adalah bahwa yang ditantang itu memang mau gitu, mau meladeni, mau menjawab, ya mau menggugurkan klaim orang yang menantang, ya. Apa namanya, ya, dia berminat dan berambisi. Jadi bukan orang yang gak berambisi, karena kan ada orang yang nantang gitu ya, tapi nggak diladeni. Dan nggak diladeni itu bukan berarti nggak mampu memenuhi tantangan itu, ya malas aja ya misalnya, atau nggak level gitu ya. Orang yang nantangnya ini bodoh gitu, yang nggak perlu diladeni, ya, itu bukan berarti dia menang gitu ya. Nah, tapi kan Al-Quran ini memberi tantangan kepada orang-orang yang memang mereka itu sangat berambisi kan untuk menggugurkan, ya kebenarannya. Mereka berusaha kan sedemikian rupa bagaimana mencegah, ya menolak dakwah Islam ini dengan berbagai cara, ya dengan menyiksa, ya para pemeluknya, dengan membuat tandingan-tandingan, membuat opini-opini. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, ya dikatakan sebagai sihir, dikatakan sebagai perkataan dukun gitu ya. Dengan berbagai cara mereka sangat berambisi sekali, ya. Dan eh, hasilnya ya mereka tidak bisa ya memenuhi tantangan dari Al-Quran. Salisan yang ketiga, syarat yang ketiga, lil mutahadi, bagi yang memberi tantangan, an la yujada gitu ya, ada annya, an la yujada maniun min maniun mani an la yujada maniu, ya maniu manuja ilaihi mutahadi minal ijabati alaihi, ya tidak ada halangan orang yang diberi tantangan itu untuk menjawab gitu. Jadi ini syarat ketiga, bahwa memang orang yang diberi tantangannya sebenarnya dia nggak ada halangan untuk menjawabnya.
Wa aqsudu bil mani'i huna, yang aku maksud dengan penghalang di sini, mani'ul khaufi minat tahdi, penghalang rasa takut dari yang menentang. Ya al khaufu min batsi wa quwwatihi wa qudrati ala ilhaqil adabi. Ya takut dari kekerasannya, ya kekuatannya, kekuasaannya untuk memberikan rasa sakit kepada mereka atau menyakiti mereka. Karena bisa jadi yang menentang itu punya kekuasaan, ya, punya apa, punya kekuatan, ya, yang bisa apa, membuat mereka takut, ya. Jadi ada penghalang. Yang menentangnya misalnya raja, gitu kan, yang punya kekuatan. Fala yakfi idnu tawaffuri syartaini sabiqain liqiyami tahadis sahih. Tidak cukup idan, ya. Fala yakfi idan kalau begitu. Maka tidak cukup kalau begitu memenuhi dua syarat yang sebelumnya untuk menegakkan tantangan yang benar di dalam tawiyah tawafar suruh hadasyat salisa, ya, kalau tidak memenuhi syarat yang ketiga ini. Falau tahadda syakhsun munazi'ihi wa mukhalifihi bi annahu huwal wahidul ladzi yahuzu sifata sya'bi. Kalau ada seseorang yang menantang kepada eh, para pesaingnya, ya, dan para orang-orang yang menyelisihinya, bahwa dialah satu-satunya yang menempati kepercayaan publik, ya, maksudnya jadi calon pejabat, ya, calon pejabat. Wa na sya'ba la yataru ghairahu, bahwa rakyat publik tidak memilih selain dia. Wa la yarda bi ghairihi badilan bi ri'asati daulati, dan tidak ridho dengan selain dia sebagai pengganti dari pemimpin negara, ini calon presiden, gitu ya. Wa huwa yatahadda kullaman la yu'minu bihadzal qawli. Dia menantang setiap orang yang tidak percaya, ya, dengan perkataan ini, an yurashiha nafsahu, untuk mencalonkan dirinya, ya, yurasyih, yurasyih mencalonkan, ya, kata rasyah yurasyih, tarsyiah, ya, makanya calon itu bahasanya murasyah, yang dicalonkan. An yurashiha nafsahu, mencalonkan dirinya fil intihobatil jariyati lintihabir rais, pada pemilihan, ya, pemilihan intihab itu pemilihan, pemilihan pemimpin, ya, pemilihan yang berjalan, ya, atau yang diadakan, diselenggarakan lintihabir raisi, untuk memilih pemimpin. Faida sakatala horuna antahadihi, apabila yang lain diam dari tantangannya, walam yurasyih ahadun nafsahu, dan tidak ada seorang pun yang mencalonkan dirinya, khaufan min batshihi, karena takut dari kekuatannya, wa sultanihi, dan kekuasaannya, wa quwwati, dan kekuatannya, sama. Atau batsi itu bisa juga artinya siksaan, ya.
Inna batsya rabbika lasyadid. Artinya siksaan Tuhanmu itu sangat keras. Uli anna biyadihil amru wan nahyu wal hukmu. Karena di tangannya lah perintah, larangan dan keputusan. Fa inna hadas sukuna. Ini bukan sukuna ya, sukuta harusnya berarti. Sukuna. Fa inna sukuta ya kalau di kitab saya ini sukuta bukan sukuna ya. Artinya diam ya. Sesungguhnya diam ini la dulu ala sihati madda'ahul muta'adil nafsihi. Tidak menunjukkan atas benarnya apa yang diklaim oleh penantang terhadap dirinya. Karena bukan mereka tidak berani mengambil tantangan, tapi tidak fair gitu ya. Pertandingannya nggak fair karena mereka punya kekuasaan. Nah, ini biasanya ya seperti apa petahana ya, yang dia itu punya perangkat-perangkat kekuasaan ya yang diarahkan untuk memenangkan dia gitu. Ini kan tidak adil ya pertandingannya gitu. Nah, jadi orang yang mau menantang, yang mau mengambil tantangan itu takut. Jadi syarat yang ketiga ini jangan ada rasa takut, jangan ada penghalang. Ya. Nah, hadhihi syurutud daruriyah. Inilah syarat-syarat yang mesti. Ya, yang mesti yang darurat mendesak ya mesti ada. Li'tibari tahdi ya qaiman untuk menilai tantangan itu bisa tegak fi'lan dengan sebenarnya. Ya, fi'lan di sini bisa diartikan sebenar-benarnya. Wa mu'addiyan ila natijatihi dan bisa sampai kepada natijahnya ya hasilnya. Fahal hadi syurutu mutawaffiratun. Apakah syarat-syarat ini terpenuhi fi tahadil Qur'anil alani pada tantangan Al-Quran yang terang-terangan lil musyrikina kepada orang-orang musyrik al-mul'in ya al-mul'ini apa al-mu'lini ala lisani al-mu'lani yang disampaikan secara terang-terangan melalui lisan Rasulullah SAW. Ya, tahaqququ syuruti tahdil Qur'anil muharrifin. Realisasinya syarat-syarat tentang Al-Quran kepada orang yang menyelisihinya. Ya, inna syuratat tahdi allati dzakarnaha kullaha mawjudatun fi ta'dil Qur'ani lil muhalifin. Sesungguhnya syarat-syarat tantangan yang kami sebutkan seluruhnya ada dalam tantangan Al-Quran kepada para penentangnya. Wa bayanu dzalika mayati. Dan penjelasannya berikut ini sebagai berikut. Ya, awalan yang pertama fima yahtassus syartul awwala. Ya, pada kekhususan syarat yang pertama wa huwa an yakuna mawdu' tahaddi dahilan fi ikhtisasi man wujiha ilaihim tahaddi. Yaitu isi tantangannya masuk pada kekhususan orang yang diberi tantangan. Wa minal ma'rufi anna Quraisyan wa sairul Arabi istahru bil balaghati. Ya, merupakan yang sudah ma'ruf yang dikenal bahwa orang Quraisy dan seluruh orang Arab itu terkenal dengan balaghah ya fasoha ya maksudnya keahlian dalam bahasa ya wal ma'rifah bilisanil arabi
ya, kefasihan, pengetahuan terhadap bahasa Arab. Wa baruzu fi dzalika itobatan wa nasran wa syi'ran wa tadawuqan. Ya, mereka menonjol dalam hal itu baik dalam hal hitobah ya, pidato ya, atau dalam bentuk nasar ya, nasar itu prosa ya kalau dalam bahasa Indonesia. Wa syi'ran dan syair ya, puisi ya, dalam bahasa Indonesia puisi syair. Tadawuqan dan penghayatan, cita rasa ya, bahasa atau kepekaan ya dalam bahasa. Hatta innahum kanu ya'qiduna al-mawasim al-adabiyyata litakhayyuri ahsani syirik. Sampai mereka itu mengadakan musim sastra untuk memilih syair terbaik. Wa minal ma'lum, termasuk yang sudah maklum aidan juga annal Qur'an al-Karim anzalahu Allah bi lughatil Arabi wa bi lisani. Bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab dan lisan mereka. Wa idza tahaddahu bi wa qala lahum, apabila menantang mereka, Allah berfirman kepada mereka, in kuntum fi syakkin min anna hadzal Qur'an wa kalamullah al-munazzal ala Rasulih Muhammad SAW fa'tu bimislihi. Jika kalian ragu bahwa Al-Quran ini kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka datangkanlah yang semisalnya, au bi asyri suwarin min mislihi au bi suratin min mislihi. Ya, atau dengan 10 surat yang semisal atau dengan satu surat yang semisal. Wa inna ma yatahaddahu bi syai'in dahirin fi ikhtisasi wa dahirin fi mawfi bari'u. Ya, hanyalah Allah memberi tantangan kepada mereka dengan sesuatu yang masuk pada kekhususan mereka dan masuk pada apa yang mereka ahli di dalamnya. Fa yakunu hadza syartu mutahaqqiqan fi tahaddil Qur'an lil mukhalifin. Maka syarat ini terrealisasi dalam tantangan Al-Quran kepada para penentang. Jadi syarat pertama terpenuhi ya, karena memang isi tantangan ini sesuai dengan yang diberi tantangan, sesuai dengan keahlian mereka, ya, keistimewaan mereka yang mereka ahli bahasa. Ternyata ketika disuruh yang bisa yang eh, bisa semisal dengan Al-Quran, mereka tidak mampu. Padahal mereka para ahli bahasa semua, pandai membuat syair. Karena Quran ini melebihi syair gitu kehebatannya. Dan Al-Quran tidak bisa dikatakan sebagai syair karena memang bentuknya beda Quran. Ya, jadi bentuk-bentuknya beda. Jadi Quran itu bukan syair, bukan nasr juga, tapi melampaui semua itu. Dari segi keindahan, dari segi mana-mana yang terkandung di dalamnya, dari segi bunyi-bunyi hurufnya, ya, dari segi pilihan kata, diksi-diksinya, semuanya sangat-sangat hebat, sangat istimewa. Karena itu tidak bisa ditandingi ya oleh perkataan manusia manapun. Sanian yang kedua, fima ya khusus satu sania. Ya, pada khususan syarat yang kedua, bahwa wujud ragbati walir sintal muharifin min qaum min Quraisyin wa ghairihim ala ibtali da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adanya minat dan ambisi pada diri orang-orang yang menentang dari Quraisy dan selain mereka untuk menggugurkan dakwah Rasul ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wa isbati ti'aihim, dan menetapkan klaim mereka bianna laisa rasulullah, bahwa beliau bukan Rasul Allah. Fahada syatu maujudun, syarat ini ada. Wa ya'rifu sigharul muttali'ina ala tarihil islami, dan bisa diketahui oleh para junior
penelaah terhadap sejarah Islam. Jadi jangankan orang yang eh, apa namanya peneliti senior terhadap sejarah Islam, ya, orang yang junior aja, artinya orang yang baru belajar aja gitu ya, baru belajar pemula baca sejarah Islam, dia sudah akan tahu bahwa mereka itu sangat berambisi. Ya. Faminal wadi anna Quraisyan lam tarda bidawati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk hal yang jelas bahwa Quraisy tidak ridho dengan dakwah Nabi. Wahawalat muhawalatin syatta. Mereka melakukan usaha-usaha yang beragam, ya, bermacam-macam usaha. Liimtali hadhihi da'wati untuk menggugurkan dakwah ini salakat sabilat targhibi. Mereka menempuh jalan targhib, eh, me- apa mengiming-imingi ya targhib ya dengan memberi harapan ya mengiming-imingi bi an aradat ala Abi Thalibin dengan menawarkan ya, kepada Abi Thalib an yamna abna akhihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min al-istimrari fi da'wati untuk mencegah melarang anak saudaranya yaitu Muhammad dari meneruskan dalam dakwahnya wahum muqa apa wahum muqabilu dzalika yu'tunahu minal amwal dan mereka membalas hal itu dengan ya memberikan harta mayajaluhu agnau yang menjadikannya orang yang paling kaya di antara mereka. Wa yaj'alunahu ra'isan alaihim. Jadikan mereka pemimpin atas mereka, menjadikannya pemimpin atas mereka. Fa yakunu huwa sahibas sultan. Maka ia menjadi pemilik kekuasaan. Au yu'ridunahu ala adil ma'rifati bil amradin nafsiyati. Ya, atau menawarkannya terhadap orang yang ahli penyakit jiwa. Tabib ya ini ya, penyakit jiwa inka nama jabi saya taruh. Ya jika apa yang dibawanya adalah sesuatu saya taruh yahtaju ila tadbibin wa ilajin. Ya, sesuatu yang butuh kepada pengobatan, pada dokter dan pengobatan. Ya, jadi ini dengan cara halus ya, dengan cara memberi tawaran. Kalau ingin jadi apa, pemimpin, orang paling kaya, ya, atau mungkin butuh kepada dokter pengobatan, ya, mereka menawarkan. Fakana jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam li'ammi badan ablaghahu rabbata Quraisy. Maka jawaban Nabi kepada pamannya setelah menyampaikan kepadanya keinginan Quraisy. Ba'daan ablaghahu rabbata ya Quraisy. Wallahu ya amma, wallahi ya amma, demi Allah wahai paman. Lawadau syamsa fi yamini wal qamara fi syamali fi shimali. Kalaulah mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amra ma taraktu. Untuk meninggalkan perkara ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya. Hatta yudhirahullahu aw amuta dunahu. Sampai Allah memenangkannya atau aku mati karenanya. Atau aku mati menghadapinya. Au kama qala atau sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah. Summa salaku sabila ta'dili wal idai wal muqata'ati iktisadiyati li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menempuh jalan mengancam
Ya, wal ida menyakiti, wal muqatta'atul iqtisadiyah memboikot, ya memboikot ekonomi, embargo ya, ekonomi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kan ya kita bisa baca ya secara Nabi ya bagaimana berbagai macam ancaman siksaan ya kepada beliau, kepada para sahabat. Bahkan di embargo selama 3 tahun ya, dari tahun 7 sampai tahun 10 kenabian. Di mereka hanya tinggal di Syi'ib ya sampai hanya memakan dedaunan ya, dan karena sebab itulah pamannya Abu Thalib yang selalu membela beliau, mendampingi beliau itu sakit dan akhirnya meninggal tahun 10 kenabian ya. Sampai kemudian tahun 10 kenabian itu dikenal dengan Amul Huzni ya, tahun kesedihan. Waliman nitabau, dan kepada yang mengikutinya wasabila ibtirai ala Rasulullah SAW, dan menempuh jalan berdusta atas Rasul waramihi, dan menuduhnya bima huwa baraun minhu, dengan apa yang ia berlepas diri darinya. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, innahu majnun, dia itu gila, au sahirun, atau ahli sihir, au muktarun, atau dusta. Faqad balagol adza bihi wa bil muslimina an adzabat Quraisyun ba'dal muslimina ta'dziban badaniyan matu fi. Ya, dan sungguh penyiksaan penyiksaan terhadap beliau dan kaum muslimin itu sampai orang Quraisy menyiksa sebagian kaum muslimin dengan siksaan berupa fisik yang mereka mati padanya. Kama hajara ba'dul muslimin ila al-habasyati marratayn firaran min hadzal 'adzab wal adab syadid. Yang kita tahu kan sampai ada orang-orang yang meninggal ya, karena penyiksaan. Seperti keluarga Yasir ya, itu eh, apa namanya? Ammar bin Yasir ya, Ammar bin Yasir, kemudian ibunya Sumayyah ya, ibunya itu menjadi orang yang paling pertama syahid dalam Islam. Ya, itu disiksa ya dengan luar biasa sampai meninggal ya, kemudian disusul oleh suaminya Yasir. Dan ketika itu Rasulullah belum bisa menolong apa-apa karena masih belum punya kekuatan ya. Rasul lewat hanya memberikan ucapan ya, sabran ala Yasir ya, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Ya, sampai meninggal ya, dan Ammar kan kita buat ya, lihat di hadapannya bagaimana orang tuanya dibunuh, dan dia juga dibenamkan ke dalam pasir yang panas, tidak kuat akhirnya memenuhi permintaan mereka, mengucapkan berhala-berhala ya, Lata Uzza ya, akhirnya dibebaskan dan Ammar menyesal dan minta ampun ya, tapi turun ayat yang mengampuninya ya, jadi wa man yakfur ba'dal iman ya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi orang yang kafir setelah iman yaitu tentu celaka ya, penghuni neraka, kecuali yang dipaksa ya, seperti halnya Ammar bin Yasir ini. Ya, dia terpaksa harus mengucapkan kata-kata kekafiran, tapi hatinya tetap tentram dalam keimanan. Ya, dan Ammar bin Yasir itu sahabat yang mulia, eh, dia hidup ya sampai zaman sahabat setelah Rasulullah, dan nanti meninggal di
apa namanya, fitnah ya di antara sahabat sampai berperang antara kelompok Ali radhiyallahu dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan Ammar terbunuh ya dalam perang itu. Dan itu sebagaimana prediksi Rasul kepada Ammar itu ketika dalam apa namanya pembangunan Masjid Nabawi, ketika Ammar mengangkut batu bata ya sampai mengotori tubuhnya, kata Rasul kepada Ammar, taktulukal fi'atul baghiyah, yang akan membunuhmu kelompok yang memberontak, kelompok yang membelot. Nah, kelompok yang membelot di sini maksudnya adalah kelompoknya Muawiyah ya ketika terjadi perang dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata kan Ammar bin Yasir berada di kelompoknya Ali. Dan hadis ini juga menjadi penjelas bahwa ketika ada konflik antara Ali dan Muawiyah, dua kelompok itu, dan keduanya tentu Muawiyah juga sahabat mulia ya. Itu karena memang fitnahnya ya yang terjadi, dan perbedaan itu adalah perbedaan ijtihad. Dan tentu hadis Nabi ini menunjukkan yang benar itu adalah Ali, ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Karena Rasul menyebut orang yang membunuh Ammar ini kelompok yang membelot gitu. Itu Ammar bin Yasir ya kisahnya. Ya, kemudian banyak ya para sahabat yang lain terutama para budak yang disiksa luar biasa. Sampai sebagian kaum muslim ada hijrah ke Habasyah di sebanyak 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali ya. Yang pertama kali itu bersama dengan Utsman dan istrinya ya, lalu kembali lagi. Kedua kalinya kemudian ada dengan Ja'far ya bin Abi Thalib. Di situ ada dialog dengan Raja Najasyi ya, kaitan dengan Nabi Isa ya, dengan Maria, dibacakan surat Maria, dan membuat Raja Najasyi masuk Islam secara sembunyi-sembunyi ya, masuk Islam. Firaran min hadal adab, lari dari siksaan ini, wal ada syari, dan siksaan ini masih sama ya, penyiksaan yang keras. Wahada kulu ya dulu dilalatan wadihatan ala rogbatil kamilati wal irsil akidi lada Quraisyin ala iftari da'wati Nabi SAW. Dan ini menunjukkan dengan petunjuk yang jelas atas keinginan ya, minat yang sempurna dan ambisi yang sangat kuat yang ada pada Quraisy untuk menggugurkan dakwah Nabi. Ya, jadi jelas syarat kedua terpenuhi. Ya, asyadu salisu, syarat yang ketiga, wa huwa ada wujud imani minal ijabati wa kasri ta'adi. Tidak ada penghalang dari menjawab dan mematahkan tantangan. Wa ada satu mawjudun fi tahdil Qur'an. Syarat ini ada dalam tantangan Al-Quran. Fainal ma'lumi inda sigharil muta'allimin li ahbari tarikh islami. Termasuk sesuatu yang maklum ya pada pelajar junior, para pelajar pemula ya, yang mempelajari kisah-kisah sejarah Islam ya, akbar dari sami anna sultan wal quwata wal nufuda, bahwa penguasa ya, kekuasaan ya, wa quwata, dan kekuatan, wan nufuda ya, dan apa namanya dapat melaksanakan, merealisasikan. Kula dzalika kana biyadil musyrikin fi Makkah. Semua itu ada di tangan orang musyrik. Jadi kalau mau bicara tentang kekuasaan, kekuatan, justru kan orang musyrik ketika itu yang punya kekuasaan. Makanya disiksa ya dengan luar biasa para sahabat.
Sedangkan Nabi belum punya kekuatan ketika itu. Amal muslimuna wa rasuluhum sallallahu alaihi wasallam fa ma kana lahum min dzalika syai'. Mereka, adapun orang muslim dan rasul mereka ya sama sekali tidak memiliki hal itu. Faqad kanu du'afa, mereka adalah orang lemah, la haula lahum wala sultan, tidak punya kekuatan dan kekuasaan. Hatta inna ba'dahum hajaru ilal habasyi firaran bidinihim kama qulna. Hingga sebagian mereka berhijrah ke Habasyah karena lari membawa agama mereka sebagaimana telah kami sebutkan. Wa hatta innal muslimina hajaru ilal madinati fi akhiril amri kama hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kaum muslimin berhijrah ke Madinah pada akhir urusannya sebagaimana Rasul berhijrah sallallahu alaihi wasallam. Kullu dzalika yadullu ala annahu lam yakun hunaka mani'un yamna'u Quraisyan min al-ijabati 'ala tahaddi wa kasrihi wa itsbati ma yaz'umunahu min anna al-Qur'ana laysa kalamallahi wa anna Muhammadan laysa bi rasulillahi wallau kanu yastati'una dzalika. Semua itu menunjukkan bahwa di sana tidak ada penghalang yang menghalangi orang Quraisy ya dari memberi jawaban atas tantangan dan mematahkannya dan menetapkan apa yang mereka klaim bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah dan Muhammad bukan Rasulullah kalau mereka mampu atas hal itu. Ya, jadi jelas syarat yang ketiga terpenuhi ya, mereka yang punya kekuasaan, kekuatan, ya apa yang menghalangi mereka untuk bisa menjawab tantangan Quran? Tidak ada. Ya, selain dari ketidakmampuan mereka. Nah, jadi jelas ya, jelas sekali. Jadi sudah memenuhi syarat. Ya, jadi kebenaran Islam, kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini jelas-jelas ilmiah. Inilah ilmiah itu di sini, punya bukti, punya dalil, punya argumentasi kan. Orang mengatakan akidah Islam nggak bisa diilmiahkan, ya justru dia dibangun dengan prinsip-prinsip ilmiah. Ya, ada bukti-bukti, ada hujah-hujahnya, ya. Bisa dilihat secara sejarah, ya, secara rasional, ya, bagaimana dibuktikan kebenaran Islam ini, kebenaran wahyu ini. Ya. Sampai di situ ya, kalau ada yang ditanyakan. Ya ini memang pembahasan apa namanya sangat mendasar ya terhadap ajaran Islam ya, bagaimana Islam ini membawa bukti-bukti yang jelas yang ini harus dipahami oleh setiap dai ya, ketika dia menyampaikan berdakwah ya dalam Islam, dia harus paham bukti-bukti kebenaran Islam, apalagi menghadapi non muslim ya, menghadapi non muslim ya, atau tempat-tempat yang rawan pemurtadan. Jadi kita harus memberikan bukti yang jelas ya atas kebenaran Al-Quran, kebenaran wahyu Allah ya, kebenaran Nabi Muhammad ya, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang kita dapatkan dari pembahasan ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.